Halo guys, di sini sekarang ada mainboard atau mesin TV Android, LED TV Android, yaitu Panasonic TH32HS500G. Ini adalah kiriman dari subscriber Pikom Ludio Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk TV-nya ini sendiri, ini keluhannya adalah hanya loading saja, loading awal, logo awal, dan hanya seperti itu saja. Oke, untuk lebih jelasnya, ini langsung saja saya tunjukkan, saya nyalakan bagaimana keluhannya. Oke, ini saya nyalakan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Sekarang sudah muncul logonya, logo Android, logo awal. Logo yang pertama, karena di sini ada dua logo. Ini logo yang pertama. Setelah itu logo kedua, yaitu Panasonic TV, Android Panasonic TV. Biasanya seperti itu. Nah, yang ini kasusnya hanya seperti ini saja, hanya loading berhenti di sini saja. Ditunggu sampai berapa lama pun hanya tetap seperti ini, tidak mau berlanjut. Seperti ini. Untuk kerusakan seperti ini sering terjadi pada TV Android, dan kerusakannya ini, letak kerusakannya adalah pada bagian sistem atau software, yaitu berada di IC memori, IC eMMC. Nah, untuk IC memorinya sendiri, IC eMMC-nya ini ada di sini. Ini yang warna hitam ini, ada di sebelah pendingin ini. Itu adalah IC eMMC-nya, dan untuk solusinya ini adalah diprogram ulang menggunakan alat programmer. Oke, langsung saja di sini selanjutnya akan saya eksekusi untuk IC memorinya. IC eMMC-nya ini akan saya lepas dulu. Untuk prosedurnya ini akan saya lepas dulu, lalu di backup file firmware aslinya. Apapun kondisinya, biarpun mati sekalipun, itu selalu saya ingatkan bahwa file firmware aslinya itu wajib di backup. Karena tujuannya adalah untuk berjaga-jaga, karena terkadang itu juga dibutuhkan. Atau misalnya terjadi kendala sesuatu di luar dugaan, nantinya itu masih bisa dikembalikan ke kondisi awal. Atau terkadang itu untuk file firmware aslinya itu ada beberapa data yang mungkin saja dibutuhkan. Nah, ini saya sarankan selalu di backup dulu sebelum melakukan pemrograman ulang. Untuk TV Android, untuk Android, semua jenis Android IC eMMC itu yang selalu saya lakukan adalah backup 3 jenis yang biasa saya lakukan, yaitu backup total menggunakan alat programmer ViVox dan RT809H, dan satu lagi membackup user path menggunakan ViVox. Jadi nantinya ada 3 jenis backup. Mengapa saya selalu menggunakan 3 jenis backup, menggunakan metode 3 jenis backup?
yaitu tujuannya adalah untuk berjaga-jaga agar file firmware-nya, file backup-nya itu menjadi lengkap, sangat lengkap, ada berbagai versi. Untuk user path sendiri, backup user path itu ada beberapa path yang ada di dalamnya. Jadi filenya itu file yang terpecah-pecah. Intinya seperti itu, ada 3 jenis backup. Karena ada 3 jenis backup, itu maka membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu hingga 3 kali lipat. Misalnya sekali backup memakan waktu setengah jam, berarti 3 kali lipatnya adalah 1,5 jam. Kalau misalnya sekali backup membutuhkan waktu 1 jam, maka 3 kalinya adalah 3 jam. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Di sini IC-nya, IC eMMC-nya ini akan saya lepas dulu. Dan nanti lanjut untuk di backup menggunakan alat programmer. Namun kalau di video itu biasanya saya tunjukkan hanya salah satu saja untuk mempersingkat waktu. Hanya salah satu metode. Namun aslinya itu selalu saya gunakan 3 metode jenis backup. Oke, ini IC-nya sudah saya lepas, IC memorinya eMMC, dan ini sudah saya rebuild ulang juga. Dan sekarang saatnya yang pertama di sini akan saya backup dulu firmware aslinya. Ini IC-nya saya pasang di alat programmer. Oke, dan sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware aslinya ini. Secara profesional, bekerja secara profesional. Iko Loyola, spesialis programmer IC memori, adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya.
Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Spesialis programmer IC memori. Untuk proses PK file firmware-nya itu tadi sudah selesai, yang memakan waktu cukup lama sebenarnya. Dan selanjutnya sekarang saatnya untuk memprogram ulang IC memorinya, IC eMMC-nya ini. Diprogram ulang menggunakan firmware yang normal. Oke, sekarang lanjut kembali menuju ke komputer untuk melakukan pemrograman ulang. Spesialis programmer IC memori, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Oke guys, untuk IC-nya, IC memorinya, IC eMMC-nya ini sudah selesai diprogram ulang. Dan selanjutnya untuk IC-nya ini akan saya pasang kembali ke mainboard-nya ini. Oke, untuk IC-nya ini sudah saya pasang kembali di mainboard-nya. Dan sekarang saatnya untuk dicoba, dites bagaimana hasilnya. Oke, ini saya nyalakan dulu. Ini lampu powernya sudah menyala warna merah.
Oke, langsung saja tekan tombol power on. Nah, lampu hijau menyala dan panel juga menyala. Ini lampu panelnya sudah menyala. Oke, ini dia sudah loading. Coba kita tunggu sebentar. Oke, ini sekarang Androidnya sudah muncul, logo Android setelah logo loading awal tadi yang pertama. Nah, oke, ini dia sekarang sudah masuk ke menu. Artinya untuk mainboard TV-nya atau mesin TV-nya ini sekarang sudah normal kembali, sudah bisa digunakan dengan normal. Untuk proses perbaikannya, jadi untuk proses perbaikan kali ini berhasil dengan sukses. Dan selanjutnya ini sudah bisa dirapikan kembali, lalu dibungkus dan dikirim kembali kepada pemiliknya yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk yang ingin servis ataupun mengalami kendala yang sama, ingin memperbaiki di sini di Bcom Lodaya Blitar, juga bisa. Untuk yang dekat disarankan lebih baik dibawa unit TV-nya. Kalau untuk yang jauh bisa dikirim mainboardnya saja atau mesinnya saja. Dan untuk teman-teman teknisi lain yang mungkin membutuhkan firmware-nya, ini sekarang juga sudah ready. Firmware-nya ini ready di Bcom Lodaya Blitar. Yang membutuhkan bisa menghubungi Bcom Lodaya Blitar, bisa menghubungi kami. Untuk nomor WhatsApp ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Ayo bantu dukung channel ini, channel YouTube Bcom Lodaya Blitar dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.